Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, insyaallah di pertemuan ketiga pada Bimbel Ulum kelas 3 tadi, insyaallah kita akan masuk pembahasan baru ya. Wahdah yang kedua dengan judul At-Thaqah Ad-Dawiyah, energi cahaya. Nah, di bab ini kita akan membahas dua pelajaran. Ada Al-Maroya dengan Al-Adasat. Al-Maroya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang artinya adalah cermin. Sedangkan Adasah itu artinya lensa. Apa perbedaannya? Kita akan ketahui bersama-sama di pertemuan Bimbel kali ini dan juga minggu depan. Nah, kita kan kalau misalnya lagi ke danau ya, kalau pernah ke danau atau ngeliat sungai, nah itu kan kita kalau kita melihat ke airnya, itu akan terlihat bayangan kita di air tersebut. Nah, maka apa yang dimaksud dengan itu? Maksudnya apa nama peristiwa atau memproses kita melihat bayangan kita itu? Yaitu dinamakan dengan inekasud daw, ya, pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahayanya itu dapat terjadi ya, pada bidang sebuah benda yang memiliki permukaan yang mengkilap gitu, atau di sini sathin mas'ul ya, permukaan yang mengkilap sehingga nanti bisa memantulkan cahaya. Nah, cermin ya, kita masuk cermin. Cermin itu ada banyak sebenarnya. Ada cermin datar, cermin melengkung. Cermin melengkung terus ada cermin cembung dan cermin cekung. Nah, kita nggak akan bahas tentang cermin datar ya. Cermin datar itu ada contohnya aja, nasyat ya, ada contoh kegiatan, bisa dicoba masing-masing. Nah, kemudian juga ada ambulan gitu. Nah, kemudian ada di sini sebelum kita masuk pembahasan pemantulan cahaya ada hukum. Sebelum kita masuk pembahasan cermin maksudnya, ada pembahasan ya, seputar hukum-hukum pemantulan cahaya. Jadi kalau di buku yang anak ini tahun 2017-18 itu di halaman 26. Nah, hukum pemantulan cahaya yang pertama, zawiyatus sukut sama dengan zawiyatul inikas. Nah, di sini zawiyatus sukut, sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Nah, ini kaidahnya, ini teorinya, hukumnya. Nah, kemudian ada beberapa istilah-istilah di pembahasan ini yang mungkin perlu kita ketahui ya biar lebih paham. Yang pertama ada di halaman berikutnya ya, zahirah inekasud daw ya, fenomena pemantulan cahaya atau refleksi cahaya. Kemudian ada asyu'a as-saqit, ada cahaya yang jatuh tapi istilahnya cahaya datang ya, jatuh maksud jatuh ke hadapan cermin. Kemudian ada asyu'a al-munakis, ada sinar pantul ya, sinar pantul. Ada zawiyatus sukut, ada sudut datang, dan ada sudut pantul ya. Nah, kemudian kita masuk pembahasan cermin ya. Jadi cermin yang akan kita bahas di bab ini adalah cermin ya, al-maroya al-kuriyah atau cermin yang melengkung ya, dari kata kuroh ya, dinisbatkan menjadi kuriyah. Nah,
Apa maksudnya cermin lengkung ini? Maksudnya adalah cermin yang permukaan reflektornya itu merupakan bagian dari permukaan bola. Permukaan sebuah bola, kan juga kuro. Nah, maka terbagi menjadi dua. Ada mir'ah muhaddabah dan mir'ah muqa'arah. Mir'ah muhaddabah ini adalah cermin cembung. Cermin cembung, misalnya di bola ya. Nah, cermin cembung itu ketika cahaya mengenai bagian luar yang cembung ini. Nah, sedangkan kalau yang cekung bagian dalamnya. Ya paham lah ya. Ini dasar banget ya, cembung dan cekung. Cembung tuh menonjol ke depan, cekung ke belakang gitu ya. Nah, kalau istilah ilmiahnya cermin cembung itu adalah cermin yang permukaan reflektornya merupakan bagian luar dari bola. Sedangkan cermin cekung permukaan atau muka cerminnya itu merupakan bagian dalam dari bola ya, dalamannya. Ini. Nah, itu tadi ya pembahasan yang cermin lengkung ya, yang terdiri dari cermin cembung dan cermin cekung. Kita akan lanjut di part berikutnya. Nah, setelah kita tahu apa itu cermin cembung dan cermin cekung, sekarang kita akan masuk pembahasan di halaman setelahnya, bu'ratul mir'ah al-muqa'arah. Bu'rah itu artinya tadi fokus ya. Fokus cermin cekung. Nah, jika cahaya itu datang ke permukaan, ke muka cermin cekung, yang datangnya cahaya itu sejajar dengan sumbu utamanya, maka cahaya tersebut akan terpantul dan berkumpul ya, tatajamma fi nuqtatin wahidah, akan berkumpul dan bertemu pada satu titik yang dinamakan al-bu'rah al-asliyah, titik pusat atau titik utama. Nah, langsung masuk ke berikutnya ya, di buku judulnya adalah As-surah al-mutakawwanah atau mutakawwinah biwasitati al-mir'ah al-muqa'arah. Bayangan yang terbentuk dari cermin cekung, mir'ah al-muqa'arah. Nah, ada 3, ada qawaid ittijahul ingkas daud as-sakit. Ada kaidah arah pemantulan cahaya datang. Nah, yang akan dijelaskan di gambar ini. Nah, di buku kan ada 3 kaidah ya, 3 kaidah. Nah, yang pertama ini. Jadi diperhatikan. Coba. Nah, yang pertama ini itu adalah jika cahaya itu datang sejajar dengan sumbu utama, kan gini ya, garis lurus. Nah, kalau cahaya datang ke ini cermin cekung ya, kalau cahaya datang ke cermin cekung dalam keadaan sejajar, maka dia akan memantul melewati titik fokus, balik titik fokus. Mem ini titik titik pusat ya, atau ya titik pusat. Mem itu titik pusat. Nah, tadi yang pertama, kalau cahaya itu datang sejajar dengan lurus ya, lurus, kemudian maka dia akan memantul melewati titik fokus. Ini titik fokus. Nah, ke bawah. Nah, begitu pun sebaliknya. Ini yang nomor 2. Asyu'a as-sakit ala al-mir'ah, asyu'a ad-daw'iyya sakit ala al-mir'ah bihaitsu yakunu marran bil bu'rati fa innahu yan'akisu muwaziyan lil mihwar al-asli. Nah, yang kedua ya, kalau ini hukum yang kedua, teori yang kedua, kaidah yang kedua. Kalau misalnya cahaya itu datang langsung melewati titik fokus, maka
dia akan memantul sejajar dengan sumbu utama dengan garis lurus ini. Jadi kayak kebalikan dari yang pertama. Yang pertama kan sejajar dulu baru titik fokus. Kalau yang kedua titik fokus kemudian sejajar. Nah kaidah yang ketiga, kalau misalnya cahaya ini nggak melalui titik fokus dan nggak sejajar gitu ya, maka dia akan mantul kembali ke arah yang dia datang. Jadi sinar pantulnya akan mengarah ke arah sinar datang dia, ini kan yang tiga nih. Jadi dia nggak lewat titik fokus dan dia nggak sejajar gitu. Nah ini kaidah pemantulan cahaya. Nah kemudian ada pembahasan ya as-surah al-hakikiyah dengan as-surah at-taqdiriyah. Surah itu di sini maksudnya adalah bayangan. Kalau surah hakikiyah berarti bayangan nyata, dengan surah at-taqdiriyah berarti bayangan maya. Bedanya apa? Bayangan surah hakikiyah, bayangan nyata itu adalah bayangan yang bisa ditangkap oleh layar. Layar itu maksudnya apa ya? Objeknya gitu. Misal aja ya. Misalnya kita nyalain proyektor. Nah, maka tembok yang tadinya itu misalnya putih ya, kosong lah tulisannya. Nah, dari proyektor itu kemudian memancarkan ya, sebuah cahaya yang bayangan cahaya ini ditangkap oleh tembok sehingga menampilkan itu gambar-gambar dan apa yang ada pada isi dalam proyektor itu. Atau juga misalnya kita lagi di tengah siang hari, kita berdiri di jalanan di bawah matahari, kemudian ada bayangan. Nah bayangan kita yang ditangkap ya, oleh misalnya jalanan, oleh tanah gitu ya, itu disebut bayangan nyata. Nah adapun bayangan maya atau bayangan semu itu adalah bayangan yang nggak bisa ditangkap oleh layar, dan itu hanya terjadi pada ya cermin gitu ya, pada cermin. Misalnya kita ngaca, itu kan seakan-akan bayangan kita yang ada di kaca itu ada di dalam kacanya kan, yang di belakang kacanya, benar nggak? Ya, kita kayak masuk ke dalam kacanya. Nah itu dinamakan bayangan semu, bukan bayangan nyata. Nah itu kurang lebih perbedaannya. Nah setelah kita mengetahui kaidah datangnya sinar atau cahaya ke cermin cekung ya terutama, maka kita pengen tahu dong ya, di mana letak bayangan setelah cahaya tersebut mantul ke cermin dan bagaimana sifat bayangan tersebut. Maka di buku ya bisa dibuka di halaman, kalau di buku halaman 30 ya, bisa disesuaikan yang ada empat bagan ini. Nah yang ini nanti silakan dibuka. Nah, jadi bayangan yang terbentuk dari cermin cekung ini ada empat sifat dan juga 4 tempat yang berbeda. Nah yang pertama, jadi bayangan sebuah benda itu ditentukan oleh tempat benda itu berada. Makanul jism ya, tempat benda itu ada, itu yang menentukan nanti di mana bayangan itu akan terjadi dan sifatnya bagaimana, itu akan ditentukan dari letak benda tersebut. Nah di sini ada gambar ya. Jadi yang ba itu, yang titik yang ini, titik itu dinamakan sebagai titik fokus. Sedangkan yang mim adalah titik pusat. Nah, lebih mudahnya daerah setelah bak ke depan ini, dari titik fokus ke depan sampai ke cermin itu disebut ruang 1. Gampang ya, R1 ruang 1. Terus ruang antara titik fokus dan titik pusat itu dinamakan ruang 2, biar gampang. Nah, dari titik pusat ke belakang sana jauh sampai jarak yang tidak ditentukan itu disebut ruang 3. Jadi ini ada 3 ruang, sini ruang depan, tengah, dan ruang belakang. Nah yang pertama, kalau benda itu ada di ruang 3, artinya dia ada di setelah titik pusat ke belakang sana. Nah ini benda, ini jism.
Nah maka tadi sesuai kaidah pemantulan cahaya, dia datangnya lurus ya, sejajar, maka sinar pantulnya akan melewati titik fokus. Nah di sini itu tadi kan kaidah yang pertama. Nah terus juga kaidah yang kedua ya, ketika dia nggak ke titik fokus, nah maka cahaya akan kembali ya, jadi sinar pantulnya akan searah dengan sinar datangnya. Nah terus di mana bayangannya? Jadi bayangan itu terbentuk dari pertemuan antar sinar. Jadi sinar jalan yang pertama ketemu di sini lewat sejajar, terus relatif fokus kan. Terus yang sinar yang kedua itu nggak lewat titik fokus, jadi dia balik kembali. Nah maka akan ada titik pertemuan. Nah titik pertemuan itulah tempat terjadinya sebuah bayangan, gitu ya. Dan bayangan yang akan dihasilkan sifatnya adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Nah karena apa? Karena dia posisi benda jauh, maka bayangan yang terbentuk tuh akan kecil. Nah terus yang kedua, tadi yang pertama kalau benda itu ada di ruang ketiga setelah titik fokus, titik pusat, maaf. Nah kemudian yang kedua, jika bayangan itu ada di titik pusat, berarti kalau gambarnya di sini, di titik pusat ini. Nah maka dengan kaidah pemantulan cahaya tadi, berarti dia sejajar lewat titik fokus, dan titik fokus sejajar. Nah maka akan ketemu di sini. Kedua sinar itu akan bertemu di sini. Jadi pertemuan dua sinar itulah ya yang akan menghasilkan sebuah bayangan. Nah, oleh karena itu, karena bendanya ada di titik pusat, maka bayangannya pun ada di titik pusat juga. Sehingga sifatnya adalah nyata, terbalik, dan juga sama besar. Nah ini kalau yang kedua ini biasanya kita lihat kalau kita lagi tadi di sungai atau lagi di danau, kita ngeliat bayangan kita sama. Atau misalnya ada bangunan gitu, kita lagi dari jauh dari danau seberangnya, di bagian seberangnya ada gedung tinggi. Nah itu di air akan membentuk ukuran yang sama kan dengan gedungnya itu, tapi terbalik dia. Dan nyata karena apa? Karena ditangkap oleh objeknya itu, air itu ya, dilihat tampak ya, nyata ditangkap objeknya atau bayangannya. Dan sama besar karena bendanya ada di titik pusat. Kalau ini diperkecil karena bendanya ada jauh ya di sana ya, di belakang titik pusat. Kemudian yang ketiga kalau bayangannya itu kalau bendanya itu ada di ruang 2. Ruang 2 tadi apa? Ruang 2 itu antara titik pusat dengan titik fokus. Nah, di antara ini. Tadi yang pertama di sini, yang kedua tepat di titik pusat, yang ketiga kalau bendanya ada di ruang kedua atau di antara titik pusat dengan titik fokus. Seperti di sini, ya. Titik pusat, titik fokus, bendanya di sini. Nah, maka tadi mengikut kaidah mantulan cahaya, benda di sini. Kemudian cahayanya sejajar, kemudian mantul ke titik fokus. Dari titik fokus, sinar lainnya ada titik fokus, mantul kemudian sejajar dengan subuh utama. Nah maka akan ketemu di sini, akan ketemu sinar itu di sini, dan bayangan yang terbentuk ya sifatnya nyata ya, terbalik juga, tapi diperbesar. Karena apa? Karena bendanya itu lebih dekat dengan cermin gitu, sehingga nanti bayangan yang terhasilkan akan lebih besar dibanding benda aslinya. Kalau yang pertama tadi karena bendanya jauh, akhirnya bayangan yang terbentuk itu lebih kecil dibanding benda aslinya. Nah ini 3 ini kebalikan yang pertama, gampang gitu aja. Nah kemudian yang keempat. Nah gimana ceritanya kalau benda tersebut ada di depan titik fokus ya, tadi yang pertama di belakang, yang kedua tepat di titik fokus, yang ketiga di ruang 2 ini, di antara 2 titik itu, dan yang keempat di depan titik fokus di sini, di ruang pertama. Nah, seperti di sini. Nah, ini kan R1, ruang 1, ruang 2, ruang
3. Nah, kalau misalnya benda tersebut ada di ruang pertama, maka ya, sebagaimana tadi kaidah pemantulan cahaya, dia akan sejajar dan lakukan fokus. Nah, kemudian dia akan memantul belakang gitu. Nah, lalu akan mantul lagi ke sini. Begitu ya. Oh, enggak. Maaf. Jadi dua cahaya tadi ya, yang sejajar dengan titik fokus dan yang langsung kena langsung ke mana? Ke cermin. Maka dia akan akan kembali, akan mantul ke arah datangnya cahaya. Nah, dari dua ini gitu kan. Bertemunya kapan? Bertemu di mana? Bertemu nggak di sini karena nggak bisa bertemu kan? Nggak bisa bertemu di daerah sini. Maka dia bertemu di belakang. Di belakang cermin, akan sampai pada titik di mana dua sinar akan bertemu sehingga akan membentuk bayangan. Nah, sehingga bayangan yang terjadi adalah bayangan maya tadi. Dia nggak nyata. Karena tadi bayangan maya itu seakan-akan benda tersebut atau bayangan tersebut atau pantulan sinar tersebut itu ada di balik cerminnya, di dalam cerminnya. Nah, itu maya kemudian tegak, ya, nggak kebalik. Karena dia satu arah gitu kan. Kalau ini kan kebalik karena di bawahnya, di bawah sudut utama, di bawahnya. Kalau ini di atas maka tegak dan diperbesar gitu. Karena dia dekat dengan ini, dengan cermin, maka hasilnya akan besar. Kayak ini yang ketiga kan, dia lebih dekat ke cermin, maka hasilnya akan diperbesar. Nah, kurang lebih itu pembahasan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di bab berikutnya.